Baiklah, saya akan melanjutkan video saya yang kedua, yaitu resume multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian dengan beberapa tolak ukur kemampuan. Dalam buku berjudul Multiple Intelligence, The Theory in Practice, seorang psikologi bernama Howard Gardner. Yang pertama ada pengertian kecerdasan majemuk. Menurut ahli Howard Gardner, kecerdasan majemuk adalah kecerdasan si kecil yang cuma dinilai berdasarkan IQ dengan standar tertentu, sehingga si kecil hanya dinilai berdasarkan kemampuan mengerti ide yang kompleks, kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya, kemampuan belajar, dan menyatakan bahwa konsep kecerdasan majemuk melibatkan faktor biologi serta faktor budaya, pengalaman, kemampuan melaksanakan tugas dan berbagi situasi, dan kemampuan mengatasi hambatan dengan pemikiran. Konsep kecerdasan yang dibawakan oleh Gardner berangkat dari pandangan penilaian kecerdasan si kecil tidak cuma berdasarkan skor standar saja. Lebih dari itu, kemampuan si kecil menyelesaikan masalah yang terjadi, kemampuan yang menghasilkan persoalan baru untuk diselesaikan, kemampuan menciptakan sesuatu, atau memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Idealnya, si kecil dinilai berdasarkan apa yang ia bisa kerjakan, bukan berdasarkan apa yang tidak bisa ia kerjakan. Dan ini artinya si kecil tidak memiliki sifat bodoh atau si kecil yang pintar. Dari paradigma tersebut, maka pandangan yang dihasilkan adalah seorang anak pasti menonjol di salah satu atau sejumlah kecerdasan yang mereka mampu. Yang kedua ada konsep kecerdasan majemuk. Pada dasarnya, kecerdasan majemuk dimiliki oleh setiap anak. Oleh karenanya, ada beberapa konsep kecerdasan majemuk yang perlu dijadikan rujukan utama bunda saat menilai kecerdasan anak. Yang pertama yaitu ada satu jenis kemampuan tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kemampuan intelektual anak harus diperhatikan secara menyeluruh. Yang kedua, setiap anak punya karakteristik kecerdasannya sendiri, karena setiap anak harus memiliki perhatian dan pendamping yang sendiri-sendiri. Yang ketiga, setiap anak memiliki kebebasan cara belajarnya sesuai dengan kecerdasannya. Yang keempat, setiap lingkungan anak memiliki fasilitas untuk mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki tiap anak. Yang kelima, penilaian kecerdasan anak harus kontekstual dan terkekang pada tes tertulis dengan standar formal. Yang keenam, proses belajar anak tidak terbatas pada batas-batas tertentu. Yang ketiga, ada ciri-ciri kecerdasan majemuk. Yang pertama, kepekaan terhadap bahasa dan kata-kata. Yang kedua, kepekaan anak terhadap pola abstrak dan pola matematika. Yang ketiga, kepekaan terhadap kondisi dan situasi ruang dan spesial tertentu. Yang keempat, menjelaskan berbagai aktivitas fisik yang berorientasi mengolah tubuh. Yang kelima, kepekaan terhadap nada, tempo, dan irama musik atau kecerdasan musikal. Yang keenam, kepekaan terhadap diri dan kesadaran dirinya. Yang ketujuh, kepekaan terhadap hubungan diri dengan lingkungan sosialnya. Yang ke-8, kepekaan terhadap berbagai lingkungan alam. Yang keempat, ada cara mengembangkan kecerdasan majemuk. Agar kecerdasan anak bisa tetap bertahan dan semakin berkembang, maka peran bunda dan ayah, lingkungan sekitar, sekolah, dan berbagai pihak sangat diperlukan. Cara mengembangkan kecerdasan si kecil yang paling baik adalah menyesuaikan dengan kecerdasan yang menonjol dari si kecil. Setiap anak punya kecerdasan sendiri-sendiri, sehingga perlakuan
dan pendekatan yang dilakukan juga harus berdasarkan karakter si kecil. Sekian video saya tentang resume multiple intelligensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.